Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ingin memimpin doa untuk hari ini? Saya. Baik, Istighfar dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, Ibu ingin tanya, apakah kalian sudah mengetahui tentang rantai makanan? Belum. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan yang benar. Dan selanjutnya melalui kegiatan PPT, peserta didik mampu menjelaskan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan sikap kerjasama dalam berdiskusi dengan baik. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi terkait rantai makanan yang telah diselesaikan dengan baik. Nah, di sini Ibu punya video tentang rantai makanan pesawat. Di penghapusan hapus dulu. The Bluetooth device is connected successfully.
Mayuna Monaika. Hai, aku Niki, seekor kumbir. Aku akan menemani kalian mengenalkan tema. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan apapun jenis. Mereka adalah awal dari rantai hidup. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang menggunakan tumbuhan disebut helper, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan lemah. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Ada genting. Menarik sekali kan? Oh, sudah menyiapkan sejarah. Jangan lupa untuk mengambil mobil lain di sekitarmu dan cari bunga dan makanan ya. Sampai lagi. Nah, jadi anak-anak itu bertanya, apa yang terjadi jika makhluk tersebut tidak saling memakan? Jika makhluk hidup tersebut tidak saling memakan. Una. Nah, jika makhluk hidup tidak saling memakan, maka ada yang akan terlalu banyak dan ada yang kurang makanan. Akhirnya alam menjadi tidak seimbang. Nah, di sini ibu punya media rantai makanan. Di sini ada yang di hutan, di laut, sama di sawah. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Ini padi berperan sebagai produsen dan padi dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen satu dan tikus dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen dua. Terus ular dimakan sama elang, perannya ya konsumen tiga. Dan di sini peran dekomposer ini adalah kalau tidak ada dekomposer, sisa makhluk hidup akan menumpuk dan membuat banyak kotoran dan lingkungan menjadi tidak bagus. Dan hasil dari penguraian dekomposer ini yaitu menjadi zat hara yang menjadi makanan untuk tumbuhan tersebut. Nah, begitu pun juga dengan yang di hutan dan yang di lautan. Nah, kalau yang di laut ini seperti tumbuhan yang ada di laut, rumput laut. Nah, dia berperan sebagai produsen dan ini konsumen satunya ini seperti bakteri-bakteri yang ada di ikan kecil. Iya, lambat. Iya. Dia ini tidak kayak bergerak kemana-mana, hanya mengikuti arus dari laut.
waktu 10 menit ya anak-anak. Ya, Ibu. Ibu, bisa katakan.
yaitu apa peran rumput dalam rantai makanan? Yaitu sebagai produsen. Ketiga, sebutkan peran dalam makhluk hidup. Rumput adalah produsen, kelinci adalah konsumen 1, ular konsumen 2, dan elang konsumen 3. Keempat, sebutkan masing-masing satu contoh produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen padi jagung, konsumen tikus, ular, elang. Dekomposer jamur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Dari diskusi kalian menunjukkan bahwa kalian sudah memahami materi dengan baik. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya PPT untuk menguatkan materi kita hari ini. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya yaitu ada rumput dimakan belalang dan belalang dimakan oleh kakak dan kakak dimakan oleh ular. Terus selanjutnya ada produsen. Dalam rantai makanan, produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen adalah tumbuhan hijau karena mereka bisa mengolah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Terus selanjutnya ada konsumen. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan terbagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, herbivora pemakan tumbuhan, konsumen tingkat 2, karnivora pemakan daging, dan
Iya, bentar dulu. Ini sudah video. Tunggu dulu, sudah belajar konsep dulu. Nah, karena pembelajaran kali ini kita telah selesai, sebelum pulang, ibu ingin kita SDQ semuanya berdiri. Perhatikan dulu ya, baru kita mulai. Sabar